itu diberikan waktu 3 kali 24 jam untuk mengurusnya. Nah, apabila dalam 3 kali 24 jam peserta tidak dapat menunjukkan identitasnya, maka peserta dinyatakan sebagai pasien umum. Itu ada undang-undang yang tersendiri gitu, Pak. Bukan BPJS yang membuat, enggak gitu. Jadi memang kita kan ada patokannya seperti itu. Nah, untuk pasien ini sebenarnya kita sudah menyampaikan baik itu kepada kepala ruangan di rumah sakit, begitu juga kepada keluarga pasien ya. Nah, ketika memang dia datang ke kita di hari keduanya, hari kedua datang ke kita, terus kemudian udah kita sampaikan, ya oke, kita kasih waktu 3 kali 24 jam. Ternyata besoknya dia kembali lagi, katanya kendalanya sulit untuk mendapatkan. Sebenarnya kami tidak harus meminta KTP KK, bahkan surat keterangan penduduk saja yang diketahui kecil dan camat sudah bisa. Karena salah satu syarat kami untuk bisa melayani itu ya hal tersebut gitu kan, untuk mendapatkan nomor identitas supaya kami bisa mengentrikannya juga ke dalam aplikasi kami ya, nomor identitas tersebut. Kalau tidak ada nomor identitas, bagaimana kami bisa mengentrikan? Dan di aplikasi kami sendiri juga sudah mengunci kalau itu 3 kali 24 jam karena aplikasi tersebut menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan gitu, supaya kalaupun diaudit ya kita sama-sama lah gitu. Nah, tapi meskipun begitu peserta kami tetap petugas kami tetap menyampaikan, memberikan waktu gitu. Nah, dia terus saja peserta ini terus menyampaikan kendalanya sampai dengan sampai dengan hari keempat kita memberikan waktu, padahal situ sudah lebih 3 kali 24 jam. Tapi tetap saja peserta tersebut menyampaikan kendalanya gitu. Nah, artinya kan sebenarnya kesulitan peserta yang ini bukan kami mau menutup mata, tidak, tetapi juga kami mempunyai aturan yang harus kita ikuti gitu. Ini Permenkes ya 28 tersebut, Permenkes 28 nomor 2014 tahun 2014. Kalau secara ini yang menyangkut dengan penduduk memang tidak ada sama sekali, Pak. Apakah identitas yang tidak ada pada kita? Gimana? Pada saat habis ini kan melahirkan ya, bayi di Naga kan bawa kemari ya rujukan kita. Kan dia sedikit pun nggak ada identitas sebenarnya yang kasih kita. Gini, kalau saya sih mengutip kalimat yang ada di dalam Permenkes 28-nya itu, ini ya, kalau yang saya baca, status peserta pasien harus dinyatakan sejak awal masuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan ataupun rumah sakit ya istilahnya. Bila pasien berkeinginan menjadi peserta JKN, dapat diberikan kesempatan untuk melakukan pendaftaran dan pembayaran iuran peserta JKN dan selanjutnya menunjukkan nomor identitas peserta JKN. Selambat-lambatnya 3 kali 24 jam. Oke, dia ditanggung oleh pemerintah Aceh, JKRA, tetapi dia tetap juga harus menunjukkan identitasnya. Bagaimana kami bisa, pemerintah daerahnya juga mengakomodir, ini kami bayarkan, tetapi bagaimana kami bisa diam ini kalau dia tidak bisa menunjukkan identitasnya gitu. Jadi itu pun dikasih waktu sampai dengan hari kerja, hari kerja sejak yang bersangkutan dirawat atau sebelum pasien pulang. Bila pasien dirawat kurang dari 3 hari, itu kalau belum sebelum pulang. Jika waktu yang telah ditentukan pasien tidak menunjukkan nomor identitas peserta JKN, maka pasien dinyatakan sebagai peserta umum. Jadi memang sudah ketentuannya sudah ada gitu. Ya, dengan kartu tanda penduduk saja nggak bisa itu. Masalahnya itu yang tidak ada. Jadi surat keterangan yang kan kami tidak hanya surat ini KTP KK, bahkan sudah kami arahkan dia untuk mana surat keterangan penduduknya gitu. Ya itu yang jadi kendalanya itu memang bukan di kami sebenarnya. Kalau saya bilang kalau kita ngikuti aturan, Anda bisa 3 kali 24 jam melengkapi syarat, bahkan hari kerja lagi. Kalau dia kena Sabtu Minggu masih ada waktu Senin Selasa Rabu gitu kita kasih. Tapi ya tolong ini dilengkapi gitu.
ada administrasi yang harus dia lengkapi gitu. Nah, kalau memang dia permasalahan kendalanya susah mengurus atau apa itu ya kami kurang tahu lah itu kan, karena itu kan di